Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa khaliluhu wa safiyyuhu wa habibuh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim selain dituntut untuk memperbanyak amal-amal soleh, meningkatkan kualitas dan kuantitas kehambaannya kepada Allah dan perbuatan baik kepada sesama manusia, juga dituntut untuk senantiasa menjaga dan merawat amal-amal tersebut agar jangan sampai terkena hal-hal yang dapat menyebabkan gugurnya pahala amal-amal tersebut, yang biasa dikenal dengan muhbitatul a'mal. Sebagaimana halnya para petani tidak hanya rajin bercocok tanam, tetapi mereka juga merawat tanaman-tanaman tersebut dari berbagai hama tikus, hama ulat, serangga, dan lain sebagainya. Sehingga ketika tiba waktu mereka untuk memanen tanaman tersebut, mereka dapat memanennya dengan hasil yang menggembirakan. Inilah beberapa muhbitatul a'mal yang perlu kita waspadai dan kita jauhi. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada para nabi sebelum engkau, bahwa bila engkau menyekutukan Allah, bila engkau menduakan Allah, menyembah Allah dan menyembah selain Allah, maka akan gugur seluruh amal ibadahmu. Dan termasuk di antara hal ini adalah perbuatan riya, pamer amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul ashar
Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ar-riya, pamer amal. Konon nanti pada hari kiamat, orang-orang yang pamer terhadap amalnya ini, Allah berkata, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi'amalihim. Nanti pada hari kiamat Allah akan berkata kepada mereka, di hari di mana seluruh amal-amal perbuatan itu dibalas oleh Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajidu syai'an hal tajidu indahum syai'a jazaa. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kau pamerkan perbuatan amalmu di dunia, dan lihatlah apakah engkau mendapatkan balasan di sisi mereka. Konon setan pada masa-masa sekarang ini pekerjaannya jauh lebih ringan untuk menenggelamkan pahala amal-amal perbuatan manusia karena riya. Karena ada satu benda, satu alat yang sering tanpa disadari oleh manusia menjerumuskannya kepada liang. Alat itu adalah HP. Saat mau ibadah, saat mau umrah, saat mau tawaf, di saat sebagian besar orang tidak bisa melakukannya sedangkan dia bisa melakukannya, dia update status, lalu dia share ke banyak orang. Tanpa sadar, di dalam hatinya berbunga-bunga, hebat betul saya, hebat gagah betul saya bisa melakukannya. Yang tahu apakah dia riya atau tidak, ikhlas atau tidak, hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Beda amat tipis antara pamer dengan riya, pamer amal dengan ikhlas itu yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena itu maka berhati-hatilah kita dalam mempergunakan benda ini ketika kita sedang dalam melakukan ibadah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, meninggalkan sholat asar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholatal asri, faqad habita amaluh." Orang yang meninggalkan sholat asar, maka gugur seluruh amal ibadahnya. Lantas bagaimana dengan sholat-sholat lainnya? Paling tidak minimal konsekuensi dari orang yang meninggalkan sholat-sholat fardu lainnya disebut dengan fasik, orang yang fasik. Tetapi khusus dengan sholat asar ini, orang yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dihapuskan, digugurkan seluruh amal-amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita menjaga betul sholat asar ini. Dan memang sholat asar ini adalah sholat yang sangat rentan untuk ditinggalkan. Karena itulah, agar kita menjaga sholat asar ini, Allah memberlakukan hukum demikian. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat kalian dan sholat-sholat, terutama sholat wusta, yang mana menurut sebagian ulama tafsir disebut dengan sholat asar. Yang ketiga, mengungkit-ungkit amal soleh yang dikerjakan, terutama sedekah dan zakat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian
batalkan, gugurkan pahala amal-amal soleh kalian, sodakoh-sodakoh kalian, zakat-zakat kalian, bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkitnya, wal adza, dan sikap menyakitkan orang yang menerimanya. Lalu yang keempat, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sombong. Kesombongan itu merupakan pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang hendak mencoba menyombongkan dirinya, maka sama saja dia hendak berkontestasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia hendak merenggut kesombongan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'a anni ahadum minhuma qadzaqtuhu finnar. Kesombongan itu adalah selendangku dan keagungan itu adalah sarungku. Siapapun yang hendak merenggutnya salah satunya dariku, maka akan kulemparkan dia ke dalam api neraka. Salah satu kata kunci kesombongan itu adalah ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Kata-kata yang tidak sakti namun sangat populer di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala Allah memerintahkan kepadanya untuk bersujud kepada Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan. Mengapa aku harus bersujud kepada Adam sedangkan aku lebih baik darinya? Engkau menciptakanku dari api sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa iblis tidaklah diciptakan dari cahaya sebagaimana para malaikat diciptakan, namun iblis diciptakan dari api. Namun Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk hidup tinggal bersama para malaikat selama ribuan tahun, bahkan memberikannya kesempatan, kepercayaan sebagai amilatul arsy, sebagai penjaga pemikul arsy. Keilmuannya, kesolehannya gugur, hancur lebur semua amal solehnya hanya karena ungkapan ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam alaihissalam. Begitu buruknya kesombongan ini sampai-sampai Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitabnya Al-Hikam yang populer itu mengatakan, maksiatun awrasa zulla waftiqaran khairu min ta'atin awrasa izan wastikbaran. Kemaksiatan yang diiringi dengan rasa penyesalan dan rendah diri itu lebih baik daripada ketaatan yang diiringi dengan rasa sombong dan ujub. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir, tenggelam asyik dengan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsal jabal tuhamah bayda wa yaj'alaha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Kelak nanti di hari kiamat akan datang sekelompok orang dari umatku yang mereka datang dengan segunung amal soleh, bagaikan gunung Tuhamah, tetapi Allah menjadikan seluruh amal ibadahnya itu sia-sia, tidak berguna, bagaikan debu yang berterbangan. Qala Sauban, ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'rif. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami sifat-sifat mereka secara detail agar kami tidak menjadi bagian dari mereka sedangkan kami tidak menyadarinya. Amma innahum ikhwanukum min jildatikum
Ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian dari jenis kalian, yang mana mereka juga melaksanakan solat malam sebagaimana kalian melaksanakan solat malam. Walakinnahum idza khallu bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang ketika mereka sedang melakukan maksiat, mereka terbuai, mereka tenggelam, asyik dan enggan untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Inilah di antara muhbitatul a'mal yang perlu kita waspadai dan kita jauhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan perlindungan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala ya ayyuhal innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tahfaza aqsana wa an tahfaza filistinana wa an tahfaza ahlana fi Ghazzata ya rabbal alamin. Allahumma ja'al Indonesia balda aminah. Allahumma ja'al Indonesia balda aminah mutmainnah wa jami'i biladil muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.